Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Weapon. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang boneka menyeramkan dari salah satu kartun yang sangat terkenal, yaitu boneka Upin Ipin. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Pastinya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan serial kartun Upin dan Ipin. Kartun yang berasal dari negara tetangga Malaysia ini sangat terkenal sekali di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah menonton film kartun Upin dan Ipin. Namun di sini saya tidak membahas mengenai misteri di balik film kartunnya, melainkan saya akan membahas boneka terkutuk, yaitu boneka Upin dan Ipin. Boneka ini bisa bergerak, bahkan bisa berbicara dengan sendirinya. Dan kalau boneka ini dikirim ke rumah kalian, maka semua orang di rumah itu akan diteror dan dibunuh oleh boneka Upin dan Ipin tersebut. Kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang tinggal di Indonesia. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri, yaitu Angga dan Anissa. Dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Andi. Nah, Andi ini masih berusia sekitar 8 tahun. Kehidupan keluarga mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Sang ayah bekerja sebagai pegawai kantoran, sedangkan ibunya hanyalah ibu rumah tangga biasa. Andi pun juga adalah anak yang normal. Dia sangat aktif bermain sama seperti anak-anak seumurannya. Andi juga sangat suka menonton acara televisi, terutama film kartun Upin dan Ipin. Setiap hari dia selalu menonton Upin Ipin. Bahkan dia bisa berbahasa Malaysia karena keseringan menonton Upin dan Ipin. Lalu pada suatu hari, ketika Andi sedang menonton televisi, tiba-tiba salurannya berubah seperti ada acara kuis Upin dan Ipin. Andi kemudian ikut mendaftar kuis itu dengan mencantumkan nama dan alamat rumahnya. Kalau beruntung, maka Andi akan mendapatkan boneka Upin Ipin yang limited edition. Hingga tibalah tanggal 12 April, yaitu 3 hari setelah Andi mengikuti kuis yang ada di televisi. Di sini Andi belum memberitahukan ibunya kalau dia memenangkan kuis Upin dan Ipin. Dan kemudian datanglah kurir yang membawakan kotak berisi boneka Upin Ipin. Namun kurir itu terlihat aneh dan mencurigakan. Dia hanya memberikan barang dan langsung pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Namun itu bukanlah masalah bagi Andi. Yang terpenting dia sudah mendapatkan boneka Upin dan Ipin yang sangat langka dan limited edition. Banyak sekali teman-temannya yang menginginkan boneka itu, sehingga Andi dapat memamerkannya kepada mereka. Sebenarnya agak sedikit aneh karena boneka itu harganya mencapai 5-10 juta rupiah. Namun Andi bisa mendapatkannya secara gratis dengan memenangkan kuis di televisi. Andi kemudian memberitahukan ibunya mengenai boneka yang dia dapat tersebut. Sesuai perkiraan, boneka Upin dan Ipin itu sangat canggih sekali. Setelah baterainya dipasang, boneka itu bisa berbicara dan merespon perkataan dari lawan bicaranya. Suaranya sama persis seperti yang ada di filmnya. Dan yang lebih canggihnya lagi, boneka Upin Ipin ini bahkan bisa berjalan seperti boneka robot. Ibu Andi bahkan baru pertama kali melihat boneka yang sangat canggih seperti itu. Andi sangat senang dengan mainan barunya itu. Dia tidak keluar kamar seharian untuk bermain bersama boneka barunya itu. Singkat cerita, pada malam harinya ya Andi baru saja pulang bekerja dan dia sedang makan malam bersama dengan Anissa. Namun di situ Andi tidak ikut makan bersama. Angga kemudian bertanya kepada istrinya
istrinya, dan istrinya pun menjawab kalau Andi sedang asik bermain dengan boneka barunya. Nah, di sini Angga sedikit terkejut karena dia merasa pernah mendengar cerita yang tidak baik mengenai boneka Upin Ipin yang didapat dari kuis di televisi. Namun karena belum yakin sepenuhnya, Angga pun kemudian mengabaikannya dan berpikir positif saja. Kemudian keesokan harinya, Angga mendapatkan pekerjaan tambahan dan harus kerja lembur sampai tengah malam. Itu artinya Anissa akan tidur sendirian, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Namun pada malam itu Anissa merasa sangat gelisah. Ketika dia ingin tidur, dia mendengar suara-suara aneh dari luar kamarnya. Bahkan terdengar suara langkah kaki juga. Suara itu berasal dari arah dapur, dan Anissa sangat yakin kalau dia tidak sedang berhalusinasi. Karena penasaran, Anissa pun memberanikan diri untuk memeriksanya. Dan baru beberapa langkah Anissa berjalan, tiba-tiba terdengar suara peralatan dapur yang jatuh ke lantai. Anissa pun dengan cepat berjalan ke dapur untuk memeriksanya. Namun saat sampai di dapur, dia tidak mendapati siapapun di sana. Yang ada hanyalah boneka Upin Ipin milik Andi yang tergeletak di lantai. Anissa kemudian meletakkan kembali boneka itu ke tempatnya dan kembali ke kamarnya. Karena sudah merasa tenang, Anissa pun akhirnya bisa tidur. Namun baru setengah jam tertidur, tiba-tiba Anissa mendengar suara Upin dan Ipin. Suara itu terdengar seperti ada di sampingnya. Anissa lalu terbangun karena terganggu oleh suara itu. Dan terkejutnya dia ketika melihat ada boneka Upin dan Ipin yang berdiri tepat di depannya. Kedua boneka itu terlihat membawa pisau dapur, dan wajah mereka berubah menjadi sangat menyeramkan. Anissa tidak tahu apa yang terjadi dengan boneka Upin Ipin itu. Dia berusaha melarikan diri, namun tangannya sudah diikat oleh boneka Upin. Sedangkan boneka Ipin berdiri di atasnya dan mengatakan, "Kami akan membunuh kalian semua." Boneka itu kemudian menusuk tubuh Anissa berkali-kali dan kemudian mendorongnya hingga keluar jendela. Akhirnya Anissa pun tewas setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan 7 luka tusukan di tubuhnya. Di sisi lain, Angga baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kantor dan dia menuju pulang ke rumah. Seperti biasa, dia pulang menggunakan mobil pribadi dan jarak antara kantor dengan rumahnya sekitar 30 menit perjalanan. Di tengah perjalanan tiba-tiba Angga merasa tidak enak. Dia mulai mengingat tentang sebuah berita yang mengabarkan tentang suatu keluarga yang dibantai habis oleh boneka hidup. Konon kabarnya boneka itu didapatkan setelah mengikuti kuis misterius di televisi. Angga pun semakin khawatir dan semakin mempercepat laju mobilnya. Dia beberapa kali menelpon istrinya, namun tidak juga diangkat. Dan ternyata kekhawatiran Angga benar-benar terjadi. Sesampainya di rumah, Angga langsung dikejutkan setelah melihat istrinya yang berada di luar rumah dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Terdapat banyak luka tusukan di tubuhnya dan kepalanya juga pecah setelah terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Di sini Angga sangat syok dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa, Angga langsung khawatir kepada anaknya yang masih berada di dalam rumah. Dia segera berlari mencari anaknya di dalam kamar. Namun sesampainya di sana, Angga melihat Andi yang ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Angga pun bersyukur Andi tidak kenapa-napa. Namun setelah dilihat lebih dekat, Andi terlihat seperti orang yang sedang kerasukan. Matanya terlihat menghitam dan ekspresi wajahnya juga sangat menyeramkan. Bahkan suaranya pun terdengar seperti suara orang dewasa. Dan tidak hanya itu saja, dari arah belakangnya Andi tiba-tiba muncul boneka Upin dan Ipin. Entah itu adalah robot
robot yang dikontrol oleh seseorang, atau itu adalah boneka terkutuk yang dirasuki oleh iblis. Namun yang pasti boneka itu sangat berbahaya dan sudah menghabisi nyawa Anissa. Terlihat di sini Angga sudah sangat marah sekali dan emosinya sudah tidak bisa terkontrol. Dia sangat ingin menghabisi boneka Upin Ipin tersebut. Namun tentunya itu bukanlah hal yang mudah, bahkan besar kemungkinan Angga yang akan terbunuh. Boneka Upin Ipin pun langsung menyerang Angga dengan membawa pisau di tangan mereka. Beberapa kali tubuh Angga tergores dan tertusuk, hingga pada akhirnya Angga berhasil menangkap boneka Ipin ketika dia sedang menusuk dada Angga. Di sini kondisi Angga sudah sangat lemah. Dia tidak berdaya karena sudah kehilangan banyak darah. Namun Angga akhirnya berhasil menghancurkan boneka Ipin dengan tangannya sendiri, dan hanya tersisa satu boneka lagi. Kemudian dari arah belakang, tiba-tiba boneka Upin melompat dengan sangat cepat untuk menyerang Angga. Karena sudah kelelahan, Angga tidak dapat menghindari serangan itu. Boneka Upin lalu berhasil menusuk tubuh Angga dari arah belakang hingga tembus ke depan. Tubuhnya bercucuran darah dan Angga langsung tewas pada saat itu juga. Entah apa yang terjadi kepada Andi setelah itu. Namun berita mengabarkan bahwa mereka sekeluarga ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Anissa tertusuk pisau sebanyak 7 kali dan dia terjatuh dari lantai 2 rumahnya sehingga kepalanya pecah dan tubuhnya juga remuk. Sedangkan Angga sendiri tewas dengan tubuh yang penuh dengan tusukan benda tajam. Dan yang terakhir adalah Andi. Dikabarkan bahwa Andi tewas karena melompat dari atap rumahnya. Tidak diketahui siapa pelaku dari semua pembunuhan itu, karena setelah kejadian itu boneka Upin dan Ipin menghilang secara misterius. Dan tidak ditemukan juga petunjuk dari kasus itu, sehingga kasus itu masih menjadi misteri. Nah, itulah tadi cerita tentang teror boneka Upin dan Ipin. Berhati-hatilah kalau kalian dikirimi sesuatu oleh orang yang misterius. Bisa saja itu adalah boneka Upin dan Ipin seperti yang ada di cerita ini. Perlu kalian ketahui bahwa cerita ini sebenarnya hanyalah kisah fiksi belaka dan tidak berkaitan sama sekali dengan alur cerita dari serial kartun Upin dan Ipin. Jadi seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.